Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk adik-adik semua. Terima kasih salamnya Mbak Lindi. Kita ketemu lagi ya, ketemu lagi di kuliah kebijakan publik ya, kuliah kebijakan publik. Dan kali ini kita topiknya tentang kebijakan fiskal dan moneter ya, kebijakan fiskal dan moneter. Ini lanjutan yang kemarin-kemarin masih nyambung. Kali ini tentang kebijakan fiskal dan moneter gitu. Nah, pertanyaan pertama mungkin ya yang diajukan teman-teman. Pertanyaan pertama yang diajukan teman-teman adalah apa sih manfaatnya memahami kebijakan fiskal dan kebijakan moneter gitu. Bagi kami sarjana administrasi publik. Kami kan bakalan jadi sarjana administrasi publik. Bakalan mempelajari tentang gerak-gerik sektor publik, gerak-gerik pemerintahan gitu. Lalu kemudian pertanyaannya adalah apa manfaat dari pemahaman tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter gitu. Nah, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu dibuat oleh pemerintah yang menjadi objek dari studi kalian tentang pemerintahan gitu ya. Lalu kemudian pengetahuan tentang kebijakan fiskal itu akan membuat Anda memahami tentang perlunya perencanaan anggaran yang efektif gitu ya. Jadi tentang pengeluaran dan kemudian penerimaan diatur sedemikian rupa supaya apa? Supaya dapat mencapai tujuan-tujuan ya. Baik tujuan makro maupun tujuan spesifik sektoral gitu. Lalu kemudian nanti akan meningkatkan pengambilan keputusan supaya lebih tepat ya. Jadi kapan misalnya penurunan pajak gitu ya, kapan melakukan stimulus ya, stimulus fiskal gitu. Kalian akan memahaminya. Lalu kemudian adik-adik akan memahami konsep stabilitas ekonomi ya. Stabilitas ekonomi kalau dirimu kerja di daerah maka stabilitas ekonomi daerah gitu. Itu menjaga supaya eh, produk domestik regional bruto itu tetap bertambah. Lalu tingkat inflasi tetap terkendali gitu. Dan pengangguran di daerah itu tetap apa namanya bisa dikurangi gitu sampai pada titik yang alamiahnya, pengangguran alamiahnya. Nah, lalu kemudian nanti dirimu akan memahami tentang pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, tentang bagaimana supaya pajaknya itu naik, lalu kemudian pajak itu dikelola untuk jenis-jenis belanja ya, jenis-jenis belanja yang penting bagi pembangunan ekonomi. Kalau kamu di daerah berarti pembangunan ekonomi daerah. Lalu kemudian bisa juga tentang manajemen krisis ekonomi ya. Pada saat dirimu udah tahu kebijakan fiskal dan moneter, lalu kemudian ada jenis-jenis kebijakan fiskalnya gitu, maka dirimu akan tahu manajemen krisis ekonomi gitu. Lalu kemudian nanti kolaborasi antara dirimu kalau di Pemda dengan pemerintah pusat. Lalu kemudian perancangan kebijakan publik ya, yang terutama kebijakan-kebijakan sektoral, kebijakan sektoral dalam rangka untuk mengefektifkan Anu stimulus. naik jeruk kan, naik. Eh, Menurut stadion. Nah, lalu kemudian tentang pengembangan program-program yang berupaya meningkatkan kesejahteraan juga gitu ya. Jadi adik-adik perlu memahami kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini supaya apa? Supaya dirimu dapat efektif sebagai seorang sarjana administrasi publik gitu. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah ini tentang bentar ya, ya. Ini tentang peran pemerintah gitu ya, peran pemerintah. Nah, peran pemerintah yang minimal itu adalah tentang manajemen makro ini yang hurufnya biru, lebih besar dari yang lain-lainnya, yaitu manajemen makroekonomi, yaitu tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi itu didorong, ya.
bagaimana supaya stabilitas ekonomi itu terjaga, tingkat inflasinya terkendali, penganggurannya berkurang gitu. Nah, kalau misalnya nanti dirimu itu jadi sarjana administrasi publik dan bekerja di katakanlah di Bapeda gitu ya, di Pemda gitu ya, di Pemda kabupaten, maka ini juga menjadi apa namanya topik yang menjadi tugas keseharian kalian, menjaga supaya pertumbuhan ekonomi itu tetap tinggi ya, tinggi dan stabil terus-menerus gitu ya, stabilitas ekonomi juga. Lalu kemudian tingkat inflasinya terkendali dan penganggurannya itu menurun. Nah, ini dia. Jadi ini peran pemerintah ya, yang paling minimal adalah manajemen makroekonomi ya, manajemen makroekonomi. Nah, dirimu sebagai seorang sarjana administrasi publik itu berarti akan belajar tentang bagaimana tindak tanduk pemerintah dalam hal ini yang mengurusi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, merespon situasi perekonomian ya gitu ya. Jadi dirimu akan mempelajari itu hari ini. Nah, lalu kemudian yang ke berikutnya, jadi ada dua kebijakan ya. Jadi kebijakan makroekonomi itu terdiri dari dua ya, dua kebijakan ya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Itu makroekonomi. Pak, bagaimana dengan kebijakan sektoral gitu? Kebijakan misalnya di sektor pertanian, kebijakan di sektor industri perdagangan, kebijakan ini ya. Jadi intinya dulu ya, intinya adalah kebijakan fiskal dan moneter gitu. Kebijakan fiskal itu induknya lalu kemudian nanti dijabarkan di setiap sektoral di kementerian. Kalau di daerah itu dijabarkan di perangkat daerah gitu. Jadi dirimu nanti kalau misalnya bekerja di dinas katakanlah dinas pekerjaan umum, maka nanti mengurusi jalan jembatan dan irigasi gitu ya. Kalau dirimu di perindustrian perdagangan, maka dirimu akan mengurusi perindustrian, ya terutama usaha mikro dan kemudian juga perdagangan. Jadi kebijakan fiskal itu induknya, lalu kemudian penjabarannya itu ada di kebijakan sektoral gitu. Nah, kita masuk ke definisi sebentar ya. Kebijakan fiskal itu apa gitu? Kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Mengatur pengeluaran dan penerimaan negara untuk mempengaruhi perekonomian, baik perekonomian nasional maupun perekonomian daerah, perekonomian secara keseluruhan, Indonesia secara keseluruhan maupun daerah kalau kamu bekerja di daerah. Tujuannya apa? Kok diubah-ubah sih? Ya, apa namanya penerimaan dan pengeluarannya itu kok diubah-ubah gitu? Ya, untuk mendorong atau memperlambat perekonomian. Jadi kadang pada saat ekonomi sedang apa namanya lambat tuh perlu didorong supaya bergerak cepat. Tapi kalau terlalu panas, terlalu tinggi gitu ya, terlalu tinggi overheating gitu, maka perlu dilambatkan gitu. Jadi ada dua tujuan. Nah, contoh misalnya saat resesi pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi pada saat perekonomian sedang lesu, ya, banyak pengangguran, ya, maka pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur. Ayo pada bangun infrastruktur jalan, jembatan, kalau di desa jalan usaha tani atau embung bangun ya infrastruktur supaya orang-orang bekerja. Supaya orang-orang bekerja lalu kemudian mendapatkan apa? Mendapatkan pendapatan dan kalau udah mendapatkan pendapatan dia punya uang untuk dikonsumsi. Dan kalau dia belanja di daerah maka kemudian multiplier efeknya muncul gitu ya, efek penggandanya. Sehingga perekonomian itu secara keseluruhan dapat bangkit gitu. Nah, kebijakan fiskal ini dikelola oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas ya kalau di Jakarta. Lalu kemudian nanti dijabarkan sampai ke bawah, sampai ke pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Di setiap tahun ada yang namanya RKP Rencana Kerja Pemerintah dan kemudian ada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten itu merencanakan apa namanya APBN kebijakan fiskal dalam 1 tahun ke depan gitu. Gitu ya. Itu yang dikerjakan oleh teman-teman ya para pejabat di Jakarta. Kalau kamu nanti kerjanya di ini ya, kerjanya di daerah, di Badan Pengelola Keuangan dan kemudian Bapeda ya, itu jadi perencana daerah gitu. Pertanyaan berikutnya gitu ya, Pak, saya nggak pingin jadi pegawai negeri ya. Kalau nggak pingin jadi pegawai negeri, jadi menjadi analis kebijakan publik lah ya.
Jadi semacam apa? Kerja di sektor swasta, memberikan masukan, kritikan konstruktif kepada pemerintah daerah tentang pembangunan gitu. Itu kebijakan fiskal deh ya. Lalu kemudian bagaimana dengan kebijakan moneter gitu. Nah, kebijakan moneter itu diatur oleh Bank Sentral ya untuk mengontrol jumlah uang beredar dan suku bunga. Jadi jumlah uang yang beredar tuh juga harus dikontrol supaya tepat jumlahnya gitu ya. Tepat jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak nilai uangnya jadi rendah. Tidak juga terlalu sedikit gitu, tapi tepat jumlahnya. Jadi kalau dirimu nanti ngambil S2 ekonomi ya, nanti dihitung juga jumlah uang beredar yang optimal ya di sepanjang eh, fase dinamika perekonomian. Jadi pada saat apa namanya? Pada saat resesi ya, pada saat mulai booming gitu ya, diatur jumlahnya supaya apa stabilitas harga dan kemudian pertumbuhan ekonomi. Jadi ekonomi itu tetap tumbuh diharapkan gitu. Tidak jatuh gitu ya. Nah, lalu kemudian kita lihat contohnya ya, Bank Indonesia menurunkan suku bunga, sorry, untuk mendorong pinjaman selama masa pandemi. Jadi, kalau suku bunganya rendah, maka biaya pinjaman ya itu makin murah gitu. Pinjam yuk, mahal nggak biayanya? Nggak gitu. Lah untuk apa? Beli motor gitu, beli apa gitu ya. Sehingga kemudian konsumsi itu meningkat. Atau kalau perusahaan tuh beli motor yuk, sorry, beli alat berat yuk gitu. Untuk apa? Untuk produksi apa? Katakanlah produksi kayu-kayuan gitu, alat beratnya perlu gitu. Terus bunganya murah nggak? Sedang murah nih. Bunganya dibuat turun, lalu kemudian investasi naik, dan kemudian nanti ekonomi akan berkembang. Nah, ini akan diatur oleh Bank Indonesia ya. Bank Indonesia ada otonomi, lalu kemudian secara tidak langsung akan berpengaruh kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Jadi ada garis apa namanya? Ada garis putus-putusnya ini ya. Itu kebijakan moneter ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu bekerja melalui yang namanya persamaan permintaan agregat gitu. Jadi kalau konsumsi masyarakat C ya itu dijumlah dengan investasi uh, sektor swasta, lalu kemudian ditambah dengan pengeluaran pemerintah serta ekspor kurang impor, maka itu adalah total permintaan nasional. Kalau di daerah berarti tergantung pada konsumsi masyarakat lokal atau masyarakat daerah lain uh, pada barang-barang hasil buatannya kita Gunung Kidul gitu ya. Misalnya orang Jogja konsumsi barang-barang Gunung Kidul atau orang Jogja konsumsi di Gunung Kidul juga termasuk ya. Lalu kemudian investasi ya, investasi di Gunung Kidul, lalu kemudian pengeluaran pemerintah Gunung Kidul, dan kemudian ekspor impor dari Gunung Kidul, seperti misalnya pakaian-pakaian yang kita ambil dari katakanlah Solo ya, atau gaplek yang kita kirim keluar gitu ya, itu juga ekspor impor dari kabupaten. Jadi di level kabupaten itu ada ekspor impor. Nah, ini total apa namanya total pengeluaran agregat gitu, total pengeluaran agregat atau permintaan agregat gitu istilah lain atau total PDRB produk domestik regional bruto. Jadi kalau kita misalnya jualan soto ya, jualan soto, maka PDRB-nya kita tanda kutip adalah jumlah soto yang kita produksi dalam sehari gitu. PDRB-nya saya kalau saya bakul soto adalah jumlah soto yang dapat saya hasilkan dalam sehari gitu. Itu PDRB tanda kutip jumlah produksi yang saya hasilkan. Kalau kita pakai analogi saya ya. Jadi karena saya terdiri dari satu orang ya, tidak ada yang lain, maka eh, PDRB-nya saya adalah hanya jumlah produksi soto yang saya hasilkan. Tapi kalau misalnya dihitung juga misalnya jumlah produksinya warung soto istri saya atau
jumlah pakaian yang dijual oleh anak saya, maka yang dijumlah adalah jumlah pakaian anak saya, lalu kemudian jumlah soto yang diproduksi oleh istri saya, dan kemudian jumlah soto yang diproduksi oleh saya itu dirupiahkan lalu dijumlah gitu ya, nilai nilai tambahnya itu ya, itu disebut sebagai total produksi ya, total produksi. Nah, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tuh bekerja melalui persamaan itu ya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Kalau anak-anak ekonomi biasanya pakai notasi ya. Tapi karena kita sarjana administrasi publik ya sekilas saja pengantar, tetapi tugas berikutnya adalah kalian akan belajar sendiri nanti gitu ya. Nah, kebijakan fiskal ekspansif artinya mendorong ekspansif, memperluas ya. Jadi perekonomian mungkin pada saat mulai anu ya lesu, lalu kemudian kita perlu ekspansi gitu. Perekonomian lesu, lalu kemudian kita perlu ekspansi, lalu kemudian ditambahlah pengeluaran pemerintah, ditambahkanlah pengeluaran pemerintah. Kalau pengeluaran pemerintah bertambah, G merah ini bertambah, maka AD-nya akan naik ya, AD-nya akan naik, permintaannya akan berkembang ya. Lalu kemudian kalau permintaannya berkembang, maka PDRB-nya akan naik dan kemudian pengangguran akan turun sehingga perekonomian akan lebih baik gitu. Jadi itu hasil apa? Hasil dari kerja pemerintah ya. Jadi dengan menambah pengeluaran. Atau bisa juga ya, jadi bisa juga bukan nambah pengeluaran tapi melakukan katakanlah keringanan pajak gitu ya. Keringanan pajak di sini ya. Jadi AT, T itu tax ya. Pajaknya dikurangi, lalu kemudian karena pajak dikurangi, orang-orang bisa belanja lebih banyak ya, C-nya naik gitu ya. Kalau C-nya naik, maka kemudian AD-nya naik gitu. Lalu kemudian nanti Y-nya juga naik, PDRB-nya naik sehingga pengangguran berkurang. Nah, jadi ini ya cara membacanya yang biru di sini ya. Jadi AG delta AG artinya pengeluaran pemerintah bertambah gitu, delta ya, berubah gitu ya. Kalau ada delta G, pengeluaran pemerintah bertambah, maka AD-nya akan naik, lihat persamaannya. Lalu kemudian nanti PDRB-nya juga akan naik dan kemudian pengangguran berkurang gitu. Itu yang ekspansif. Kebijakan pada saat ekonomi itu lesu gitu. Nah, butuh diekspansi gitu, dikembangkan gitu. Dengan cara apa? Pengeluaran pemerintah itu dinaikkan gitu. Pengeluaran pemerintah dinaikkan supaya apa? Ekonomi berkembang. Atau pajak itu diberi keringanan ya, supaya jumlah yang bisa dikonsumsi itu meningkat. Jadi kalau ada keringanan pajak, katakanlah pembebasan pajak gitu ya, misalnya, maka kemudian jumlah yang dapat saya konsumsi itu akan meningkat atau jumlah ya uang yang dapat saya investasikan itu akan meningkat sehingga apa sehingga akan meningkatkan total total pengeluaran dan kemudian PDRB-nya naik lalu kemudian penganggurannya juga berkurang. Nah, kalau pengangguran berkurang berarti ekonomi berkembang. Lalu kemudian ada kebijakan fiskal kontraktif gitu ya. Jadi kontraktif pada saat perekonomian tuh udah terlalu panas, udah terlalu bergerak cepat gitu ya. Maka perlu direm gitu. Nah, yang bawah ya, yang biru yang di bawah, kebijakan fiskal yang kontraktif. Jadi, pengeluaran pemerintah perlu dikurangi, ya, pengeluaran pemerintah perlu dikurangi supaya apa? Supaya pengeluaran total itu berkurang dan kemudian PDRB itu berkurang, inflasi lebih terkendali gitu. Ya, inflasi lebih terkendali, harga-harga tidak naik gitu. Atau keringanan pajaknya tadi dicabut ya. Kalau keringanan pajaknya dicabut, maka kemudian saya nggak bisa makan-makan lagi nih, nggak bisa makan-makan lebih banyak karena harus bayar pajak gitu. Maka kemudian konsumsi saya turun, lalu kemudian agregat demandnya itu menjadi kurang dan kemudian PDRB-nya berkurang, inflasi juga akan berkurang. Gitu. Idealnya begitu ya, idealnya begitu. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan kebijakan moneter? Jadi kebijakan moneter juga ada dua ya, kebijakan moneter yang ekspansif ya, sama seperti kebijakan fiskal, ada yang ekspansif, lalu kemudian ada kebijakan moneter yang kontraktif gitu. Nah, kalau kebijakan yang ekspansif itu seperti apa? Maka kemudian suku bunganya dikurangi supaya jumlah uang beredarnya bertambah atau jumlah uang beredarnya memang ditambah gitu ya. Jumlah uang beredarnya ditambah, lalu kemudian suku bunga akan turun, suku bunga kredit akan turun, orang-orang akan senang gitu ya. Mau beli motor ya lewat pinjaman tuh kok bunganya rendah, maka mereka investasi, beli motor, lalu kemudian konsumsi juga bisa naik ya. Konsumsi juga bisa naik, lalu kemudian pemerintah
apa namanya, ada pengeluaran agregat yang bertambah dan kemudian Y-nya naik, PDRB naik. Ini yang merah yang atas ya, cara melihatnya gitu. Anak-anak ekonomi biasanya pakai notasi gitu ya. Kalau kita membiasakan menggunakan metode mereka nggak apa-apa gitu ya. Kita ATM, kita amati mereka ya cara belajarnya gimana, kita tiru cara belajarnya, kita modifikasi untuk diri kita supaya kita bisa lebih baik gitu ya. Lalu kemudian ada juga kebijakan moneter kontraktif gitu ya. Lalu kalau kontraktif itu seperti apa? Nah, pada saat ekonomi itu sedang booming gitu ya, sedang panas, sedang sangat dinamis, bergerak cepat gitu. Maka kemudian direm, perlu direm supaya apa? Supaya lebih apa inflasinya tidak terlalu tinggi. Maka jumlah uang beredarnya dikurangi. Jumlah uang beredarnya dikurangi, lalu kemudian orang-orang itu apa namanya nyimpen uangnya ke bank gitu ya, nggak pakai untuk belanja. Jangan untuk belanja, simpen aja dulu gitu karena bunganya lebih tinggi gitu ya, bunga lebih tinggi. Bunga deposito 1 bulan mamanya ya sedang tinggi-tingginya itu, maka uang ayah ibu itu disimpan ke deposito 1 bulan gitu, sehingga kemudian nanti uang yang tersedia untuk investasi dan uang yang tersedia untuk konsumsi itu turun, berkurang gitu, maka kemudian hemat gitu ya. Nah, lalu kemudian pengeluaran total itu berkurang dan kemudian PDRB-nya juga berkurang gitu ya. Logikanya seperti itu, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sekali lagi, ada dua jenis ya. Ada dua jenis masing-masing kebijakan itu. Ada yang ekspansif ya pada saat ingin mendorong ekonomi supaya lebih maju, ekspansif. Lalu kemudian kontraktif ingin mengendalikan ya, mengendalikan dinamika yang terlalu panas gitu. Ya, supaya apa? Supaya perekonomian juga stabil gitu. Nah, lalu kemudian kita lihat tujuannya ya. Nah, tadi ada yang ekspansif, ada yang apa namanya, ada yang kontraktif gitu untuk apa gitu ya. Nah, mari kita lihat. Jadi tujuan kebijakan manajemen makro, fiskal dan moneter itu ada 4 ya. Satu, menjaga stabilitas makro, ya, stabilitas makroekonomi. Artinya apa? Artinya nilai GDP itu tidak terlalu berbeda jauh dari tahun yang kemarin. Ya, nilai GDP-nya ya, nilai produksinya. Jadi kalau misalnya saya jualan soto ya, jualan soto sehari kemarin tuh dapat saya katakanlah 50 porsi, maka besoknya ya 50 porsi stabil gitu ya. Lalu kemudian besoknya lagi tuh 51 porsi. Nggak kemudian sangat jomplang ya. Sekarang bisa menjual 50 porsi, lalu kemudian besoknya itu hanya laku 2 porsi. Ya itu kan jomplang banget ya. Tidak stabil gitu. Nah, diharapkan manajemen makro tadi membuat lebih stabil dia. Ya, stabil. Nilai GDP-nya itu stabil. Lalu kemudian cadangan devisanya juga stabil ya. Nanti kita pelajari istilah-istilah ini ya. Lalu kemudian defisit anggarannya juga stabil. Kalau boleh itu defisit anggarannya nol. Artinya apa? Artinya kita tidak berutang ya, kita tidak berutang. Nah, lalu kemudian selain stabilitas juga mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sama seperti tadi ya. Jadi kalau misalnya saya jualan soto, maka PDRB-nya saya adalah 50 soto yang dapat saya hasilkan di hari ini. Lalu kemudian besok ya, besok itu kalau boleh naik ya. Kalau boleh naik jadi 52 gitu, 52 porsi ya. Lalu kemudian besoknya kalau turun pun ya 51 gitu ya. Masih sekitar angka-angka 50-an lah gitu. Ya, jadi pertumbuhan masih itu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan gitu ya. Nah, yang dipantau variabelnya apa? Yang dipantau adalah pertumbuhan GDP, lalu kemudian investasi swasta, indeks produksi industri. Jadi GDP atau jumlah produksinya saya itu tetap bertambah gitu. Jumlah PDRB-nya saya yaitu jumlah soto yang saya hasilkan itu tetap bertambah. Lalu investasi swasta itu juga tetap berkembang. Jadi saya di hari-hari besoknya tetap membeli cadangan untuk bikin soto, itu investasi saya untuk jualan besoknya gitu ya. Lalu kemudian indeks produksi industri nanti kita cek ya. Jadi jumlah produksi industri-industri itu tetap berkembang gitu. Lalu kemudian yang ketiga, mengendalikan inflasi agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Jadi pada tingkat yang bisa mendorong ekonomi ya. Jadi tidak terlalu tinggi,
tidak juga terlalu rendah. Nah, inflasi itu terdiri dari IHK, indeks harga konsumen, dan kemudian IHP, indeks harga produsen, dan kemudian ada inflasi inti. Lalu kemudian yang ke berikutnya mengendalikan tingkat pengangguran gitu. Jadi pada saat banyak pengangguran gitu ya, pada saat banyak pengangguran, lalu Dek Libya itu misalnya jadi bupati, bikin program padat karya gitu. Supaya apa? Supaya orang-orang pada kerja yang menganggur itu dapat kerja, terus kemudian nanti perekonomian akan berkembang karena yang bekerja tadi itu udah punya pendapatan, jadi mereka bisa konsumsi gitu. Jadi kasih stimulus fiskal gitu. Dengan cara apa? Dengan cara membangun infrastrukturnya. Nah, adik-adik, perekonomian itu sebenarnya tidak anu ya, tidak tetap gitu ya, Dek ya. Jadi berkembang gitu ya. Ya, ini gambarnya ya. Jadi ada yang namanya siklus bisnis ya. Jadi sama seperti misalnya dalam siklus tahunan ya. Kalau udah mendekati hari raya, orang-orang pada belanja gitu ya. Lalu kemudian setelah hari raya berhenti belanjanya gitu ya. Mendekati masuk sekolah, orang-orang pada belanja seragam, buku, tas, komputer gitu ya, belanja gitu ya. Lalu setelah beberapa bulan kemudian menurun gitu ya. Jadi ada naik turunnya ya, ada naik turunnya. Mendekati hari raya, Natal, Tahun Baru gitu ya, mendekati ya. Itu orang-orang pada belanja, pada apa nyetok apa namanya nyetok roti-rotian, nyetok macam-macam belanja gitu ya. Lalu kemudian nanti setelah bulan Maret tuh berhenti turun gitu. Jadi ada yang namanya siklus bisnis naik turun ya, naik turun. Sama seperti juga imannya kita ya, kadang-kadang ya naik turun gitu ya. Tapi diharapkan tidak naik turun banget gitu, tapi selalu stabil naik istiqomah meningkat. Nah itu dia. Ya itu diharapkan seperti itu gitu ya. Nah, jadi ini ada titik terendah lembah gitu, lalu kemudian mulai naik gitu ya, mulai naik, namanya disebut tahapan ekspansi ya. Jadi garis ruas dari titik A sampai ke titik B itu disebut sebagai ekspansi. Jadi mungkin ya, mungkin di mendekat apa ya, setelah COVID kemarin lembah itu, COVID-nya memuncak, lalu kemudian ekonomi mulai bergerak, naik, 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 naik gitu ya, lalu kemudian pada satu titik tertentu harga-harga mulai naik, lalu kemudian barang-barang itu langka nggak ada ya, lalu kemudian inflasi tinggi, lalu kemudian perlu direm ya, lalu kemudian perlu direm, lalu kemudian itu disebut masa resesi ya, tapi kalau masa pada saat tidak sampai turun lagi ya, itu disebut sebenarnya masa pengendalian ya, masa pengendalian. Lalu kemudian nanti akan naik lagi gitu ya, akan naik lagi. Jadi ekonomi itu tidak statis ya, tapi bergerak dinamis sama seperti keimanannya kita ya. Keimanannya kita tuh kadang-kadang ya sholatnya rajin banget ya, takut mati ya, takut siksa neraka sehingga kita sholatnya rajin gitu. Tapi pada saat-saat hari lain ya, kita mungkin itu sedang bebal-bebalnya ya, sedang ngeyel-ngeyelnya gitu ya. Nah, itu dia. Jadi yang namanya siklus ya, naik turunnya keimanan itu seperti di dalam ekonomi juga naik turunnya bisnis, siklus bisnis gitu. Diharapkan kita keimanan itu tetap naik istiqomah gitu, naik. Turun ya turun boleh, tapi masih dalam batas apa namanya garis trennya ini ya, masih dalam dekat garis trennya, jadi selalu naik seperti ini ya, naik gitu semakin mendekati surga gitu, sama seperti Dek Libya atau Dek Lindi ya, semakin semakin baik dari hari ke hari, semakin apa namanya semakin mendekati surga. Nah, kayak gitulah ya. Nah, lalu kemudian ini ada definisi-definisi penting ya, adik-adik ya. Jadi ada istilah PDB ya. PDB itu total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Jadi kalau negara itu cuma saya sendiri ya, satu negara, negara Rusman misalnya, isinya cuma saya saja gitu ya. Warga negaranya cuma satu dan kemudian saya jualan bakso. Maka jumlah bakso yang saya hasilkan dalam setahun itu adalah PDB-nya ya, jumlah bakso yang saya hasilkan, jumlah bakso porsinya itu ya. Lalu kemudian kalau pertumbuhan GDP itu apa? Pertumbuhan perubahan dari tahun ke tahun, dari hari ke hari ya. Kalau dianggap bahwa negara itu adalah saya ya. Saya adalah negara Rusman, warga negaranya cuma satu, cuma saya. Maka kemudian
hari ini bisa produksi 50, besok itu 51, besoknya 52, dan seterusnya. Itu pertumbuhan. Tambah-tambah satu, ya, tambah-tambah satu. Atau tambah-tambah tiga gitu ya. Pertumbuhan, pertambahan gitu. Lalu kemudian PDRB, Produk Domestik Regional Bruto. Kalau yang atas itu untuk Indonesia secara keseluruhan, perekonomian nasional. Nah, kalau yang ada R-nya itu ada regional gitu. Regional itu bisa berarti kabupaten ya, bisa berarti kabupaten daerah yang ada batas administratifnya gitu. Region yang ada batas administratifnya ya. Nah, itu yang paling gampang ya. Lalu kemudian inflasi adalah peningkatan harga-harga umum ya, inflasi itu. Lalu cadangan defisit adalah simpanan mata uang asing yang dimiliki oleh bank sentral gitu ya. Jadi jumlah ya mata uang asing yang apa namanya dipegang oleh bank sentral supaya para pada saat pada saat pengusaha itu butuh mata uang asing, BI bisa menjualnya ke mereka supaya harganya tidak naik gitu. Tapi kalau kosong, jumlah mata uang asingnya tidak ada gitu, tidak ada, lalu kemudian para pengusaha harus bayar hutang, butuh dolar, maka mereka harus berburu dolar. Nah, kalau berburu dolar maka harga-harga akan tinggi gitu. Jadi ada cadangan devisa ya yang dipegang gitu. Lalu defisit anggaran ketika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatannya. Ini APBN ya, anggaran pendapatan dan belanja ya. Ketika belanjanya lebih tinggi itu disebut defisit anggaran gitu. Lalu indeks harga konsumen ya, mengukur rata-rata perubahan harga barang dan jasa. Dan seterusnya ya, ini nanti adik-adik lihat ya. Lalu kemudian tingkat pengangguran dan kemudian tingkat partisipasi kerja. Nah, inilah indikator-indikator yang dipantau dalam manajemen makroekonomi gitu. Nah, nanti kalau misalnya dirimu jadi bupati ya, amin gitu ya, jadi bupati, ya tetap memantau ya, memantau makroekonomi daerah, yaitu PDRB-nya, ya PDRB-nya, lalu kemudian tingkat inflasi daerahnya, lalu kemudian nanti tingkat pengangguran di daerahnya, lalu kemudian nanti defisitnya, defisit APBD-nya, ya itu dipantau ya. Yang lain tidak terlalu ya karena dirimu jadi bupati di daerah. Tapi kalau dirimu jadi presiden, maka skala makronya ya skalanya itu akan lebih luas. Kamu akan apa namanya akan memantau lebih banyak variabel termasuk cadangan devisa ya, termasuk cadangan devisa. Nah kalau di daerah tidak ya, tidak walaupun ya tidak. Nah, ini tadi yang dipantau untuk melihat pencapaian tujuan dari manajemen makroekonomi gitu. Nah, lalu kemudian kembali ke siklus bisnis ya. Jadi ada naik turunnya perekonomian sama seperti keimanannya Mas Eko Wahyu Vendianto ya. Kadang naik, kadang turun ya. Ini juga ya. Kita lihat BRS dari berita resmi statistik 7 Agustus 2023, laju pertumbuhan ekonominya itu tidak apa ya, tidak apa namanya tidak naik 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 gitu tapi kadang tinggi ya 4,20 ini tertinggi, lalu kemudian nanti di sini minus 4,19 di tahun 2020, lalu kemudian itu mendekati 2023 kuartal kedua itu udah 3,86 gitu. Ini laju pertumbuhan ekonomi dari kuartal ke kuartal ya. Jadi ada naik turun, naik turunnya sama seperti keimanannya Mbak Nabila Ayu Hasanah gitu ya. Nah, terus kemudian adik-adik ini laju pertumbuhan ekonominya dari tahun ke tahun ya. Jadi tidak tidak kemudian 5 koma semua gitu ya, tidak 5 koma gitu ya, tapi kadang 5 koma, kadang minus 5,32 jauh banget ya. Lalu kemudian naik 7 koma gitu ya. Lalu kemudian mendekati apa namanya? Tahun 2024 di akhir 2023 itu 5,17 gitu. Nah, harapannya apa? Harapannya begini. Jadi tingkat pertumbuhannya itu selalu positif gitu ya. Walaupun ya tingkat pertumbuhannya selalu positif dan konsisten gitu. Konsisten besar gitu. Jadi misalnya 4,3, 4,32, 4,35, 4,36, 45 naik naik terus gitu. Harapannya begitu ya. eh Tidak kemudian 4 lalu kemudian minus Oke, 4 analisa atau gitu ya. mereka?
ya. Jadi Oke, nanti kan ada ada namanya. Akhirnya tertarik Kalimantan dari Bojonegoro aja. Nah, ada suara ya, mohon di ini Mas, Udah. ada soundnya. Nah, lalu kemudian adik-adik kita lanjut ya, itu siklus bisnis. Nah, ini ekonomi DIY ya. Nah, ekonomi DIY. Nanti kalau kamu di apa namanya, kalau dirimu di Fakultas Ekonomi, di entry lah data PDRB gitu ya, di data PDRB, lalu kemudian nanti dicarikan anunya, trennya, tren linearnya, sehingga kita tahu kapan di atas, kapan di bawah. Nah, kita baca sedikit ya. Siklus bisnis adalah pola pergerakan yang menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara atau daerah ya, mengalami ekspansi atau kontraksi. Jadi naik, 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 ekspansi, lalu kemudian turun, 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 kontraksi ya. Dari mulai titik lembah terendah, resesi sampai kemudian nanti titik puncak, lalu kemudian turun lagi gitu ya. Biasanya memiliki 4 tahap, yaitu ekspansi, lalu kemudian sampai ke puncak, kontraksi, lalu kemudian sampai ke palung atau lembahnya gitu. Nah, siklus bisnis ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti permintaan dan penawaran, ketersediaan modal, kepercayaan konsumen dan investor, serta kebijakan pemerintah. Jadi ada banyak variabel, tidak hanya ini ya, ada banyak. Kalau zaman dulu itu ya, siklus bisnis itu dihubungkan juga dengan gerhana ya. Pada zaman-zaman dahulu ya, dihubungkan dengan gerhana. Kalau kita di dunia keseharian ya, itu biasanya kalau di kabupaten, di kecamatan ya, ekonomi itu akan bergerak di makin apa namanya makin tinggi pada saat ada pesta-pesta nikah ya. Zaman-zaman pesta-pesta nikah, bulan-bulan rame pesta nikah, itu mulai banyak apa namanya mulai banyak aktivitas ekonomi bergerak gitu ya, bergerak. Cuman yang apa namanya cateringnya dari daerah lain gitu ya, masalahnya itu kalau cateringnya dari wilayah kita juga maka ekonomi berkembang, tapi kalau cateringnya dari daerah lain itu yang berkembang, yaitu orang-orang yang punya catering gitu ya. Ini siklus bisnis ya, Dede ya. Nah, lalu kemudian bagaimana kebijakan fiskal itu bekerja ya, sama seperti tadi ya. Udah kita bahas tadi. Jadi kebijakan fiskal itu punya instrumen namanya ya, punya instrumen. Sama seperti keimanannya De Nabila Ayu Hasana itu. Itu punya kita bisa mengukur keimanannya gitu. Jadi kita lihat dari apa namanya eh, kepatuhannya dalam sholat 5 waktu itu instrumen untuk mengukur keimanannya gitu. Nah, kalau ini ya instrumen utama kebijakan fiskalnya gitu bisa dari beberapa ya. Yang pertama dari besar kecilnya pengeluaran pemerintah, lalu kemudian pajak, ya, transfer dana, kebijakan subsidi, pinjaman pemerintah kalau butuh ya, lalu kemudian belanja modal pabrik itu instrumen utama kebijakan fiskal. Nah, instrumen inilah yang dipakai untuk melakukan kebijakan fiskal ekspansif atau kebijakan fiskal yang kontraktif gitu. Jadi pada saat ekspansif misalnya, pemerintah meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak, memberi keringanan pajak saat ekonomi sedang lesu gitu. Ya, sedang lesu, dibuatlah apa berbagai program-program pemerintah supaya pengeluaran pemerintah itu naik gitu ya. Atau diberi keringanan ya, keringanan pajak supaya ekonomi yang tadinya lesu itu mulai bergerak gitu ya, sama seperti misalnya Dek Nabila, imannya lesu itu lalu kemudian mengikuti pengajian supaya semangatnya muncul lagi gitu, ekspansif gitu ya. Nah, lalu kemudian begitu juga dengan kebijakan fiskal kontraktif ya. Ini digunakan untuk menurunkan permintaan saat ekonomi terlalu panas gitu ya. Jadi orang-orang pada belanja gitu sampai barang-barang langka gitu ya. Barang-barangnya nggak ada, tapi orang-orang tetap ngantri belanja gitu. Maka kemudian itu perlu diturunkan, apalagi pada saat krisis ya. Ada istilahnya, kalau pada saat normal itu orang-orang belanja ya mungkin bukan karena panik ya, tapi karena untuk nyetok persediaan ya. Jadi ada beberapa orang kaya kalau belanja sekali, tapi untuk sebulan, nah, gitu ya. Untuk sebulan. Jadi dia tidak belanja tiap hari, tidak tiap hari ke pasar, tapi ke pasarnya cuman sekali untuk sebulan, nah, gitu ya. Nah, pada saat krisis itu ada panic buying gitu ya. Orang-orang belanja bukan karena untuk nyetok ya. Takut barang itu ya untuk nyetok, takut barang itu tidak ada gitu ya, panic buying.
apa namanya, pada saat sangat panas orang-orang pada panik, panik lalu kemudian belah beli macam-macam gitu. Nah, ini perlu direm gitu ya, perlu direm. Nah, kebijakan fiskal kontrantif digunakan untuk menurunkan permintaan saat ekonomi terlalu panas. Misalnya kenaikan tarif pajak ya. Pajaknya dinaikin supaya apa? Supaya mengurangi apa namanya? eh, mengurangi jumlah uang yang dia pegang supaya apa? Tidak pakai untuk belanja gitu, atau menaikkan suku bunga kalau nanti kebijakan moneter ya. Supaya orang-orang berpikir jangan belanja tapi didepositoin aja gitu, disimpan gitu. Ya, supaya apa? Supaya mereka tidak belanja dan jumlah orang yang belanja itu berkurang gitu. Kalem, jadi ekonomi itu kembali kalem, nggak berebutan di pasar gitu. Masyarakat tuh tidak berlomba-lomba ke pasar, tapi berlomba-lomba ke masjid lah gitu ya. Sehingga kemudian masyarakat tuh tidak menimbulkan inflasi gitu. Nah, lalu kemudian ini instrumen kebijakan fiskal ya, adik-adik ya. Ya, ini berikutnya supaya dirimu tidak bingung ya, bagaimana instrumen tadi bekerja, kita bikinkan juga contohnya gitu ya. Jadi ada pengeluaran pemerintah mengelola anggaran untuk berbagai proyek dan program yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau di desa ya, kalau di desa misalnya anggaran dana desa itu dipakai untuk jalan usaha tani ya. Supaya apa? Supaya ada jalannya orang-orang bekerja, orang-orang itu punya pendapatan dan bisa untuk makan minum belanja di desanya atau ya atau ke kota jalan-jalan gitu. Bisa juga untuk apa? Beli motor gitu. Kalau dia punya tabungan karena ikut apa namanya? Ikut uh, uh, gotong royong pembangunan jalan usaha apa namanya jalan usaha tani kalau di tingkat anu ya, kalau di tingkat desa. Nah, kalau di tingkat kabupaten misalnya ya, misalnya seperti Gunung Kidul ya, bikin yang namanya rehabilitasi embung gitu. Jadi karena ekonomi itu banyak penganggurannya, lalu dilakukannya namanya rehabilitasi atau perbaikan total embung. Lalu di orang-orang bekerja, ya, para tukang bekerja, dan para tukang itu dapat uang. Setelah dapat uang, mereka bisa belanja. Ya, lalu kemudian ekonomi mulai berkembang kembali gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh para bupati gitu. Atau pajak ya, mengatur pendapatan melalui pemungutan pajak dari individu dan perusahaan. Eh, Kalau tarifnya jarang bisa berubah ya, tarifnya jarang bisa berubah. Tapi kalau keringanan bisa atau penundaan bisa ya, penundaan. Tapi kalau secara teoritis tuh tarifnya dirubah gitu ya, secara teoritis. Artinya dianggap bisa cepat gitu ya, dianggap bahwa perubahan tarif itu bisa cepat. Nah kalau di Indonesia kan perubahan tarif pajak itu harus pakai perda gitu ya, harus pakai perda jadi lama. Tapi kalau misalnya beberapa keringanan itu biasanya diatur agak fleksibel kapan bisanya gitu. Tetapi biasanya tetap diatur di dalam perdanya. Lalu juga ada transfer dana ya, distribusi dana dari pemerintah pusat ke daerah untuk mendanai kebutuhan umum dan spesifik gitu. Jadi ketika pusat Pak Prabowo misalnya ya, Pak Gibran pingin supaya desa itu berkembang, maka dana desanya itu ditambahin gitu. Dana desanya ditambahin lalu kemudian oleh desa dana itu dimanfaatkan sesuai peruntukannya lalu kemudian ekonomi akan berkembang gitu. Itu asumsinya adalah bahwa orang-orang yang bekerja di desa itu adalah orang desa itu sendiri. Yang jadi masalah ketika apa? Ketika ada dana desa, lalu yang bekerja adalah orang desa lain gitu loh. Sehingga kemudian gajinya itu tidak dibelanjakan di desa yang bersangkutan, tapi di desa asal para tukang itu. Desa itu hanya dapat apa? Hanya dapat infrastruktur gitu. Sementara multiplier efek dari konsumsinya itu di desa lain gitu ya. Jadi aspek ekonomi regionalnya. Tapi kayaknya dirimu nanti tidak belajar ekonomi regional ya, teman-teman ekonomi pembangunan yang belajar ekonomi regional. Jadi bagaimana ekonomi itu berkembang ya, bagaimana ekonomi berkembang melalui proses interaksi antar daerah gitu. Jadi sama seperti Dek Nabila ya. Nabila itu berinteraksi dengan teman sekelas gitu ya. Lalu kemudian nanti Nabila makin
bagus gitu ya. Misalnya tanya tentang PR, Nabila tanya tentang PR, nanya tentang yang lain, interaksi di antara temannya sehingga kemudian Nabila berkembang gitu. Daerah juga begitu. Jadi daerah itu berinteraksi ya, berinteraksi sehingga kemudian daerah itu diharapkan saling maju ya, maju-maju bersama. Tapi ada juga kejadian daerah lain tuh dihisap gitu ya, daerah lain dihisap. Nah, kalau dirimu agak sensitif pagi-pagi kamu lihat ya, orang Gunung Kidul tuh rame-rame turun ya ke Jogja itu ya. Artinya tenaga kerja dari Gunung Kidul itu kerja di Jogja gitu. Lalu sore-sore ya, sore-sore dirimu melihat orang-orang pada naik ya ke apa namanya Jogja Jogja tingkat kedua ya, yaitu Gunung Kidul gitu. Nah, ini instrumennya ya, instrumen kebijakan fiskalnya. Nah, lalu kemudian berikutnya adalah bagaimana kebijakan moneter bekerja. Nah, sama seperti tadi, kita tahu juga harus tahu juga apa instrumennya ya, apa instrumennya. Instrumennya ada suku bunga, lalu kemudian operasi pasar terbuka, cadangan wajib minimum, fasilitas diskonto, lalu kemudian pengendalian kredit gitu. Nah, ini agak teknis ke ekonomi ya bagi teman-teman yang belajar ekonomi monetaris ya, moneter gitu ya. Itu akan mudah memahaminya karena biasa muncul ya, biasa muncul di keseharian ya. Jadi suku bunga, operasi pasar terbuka, cadangan wajib, fasilitas diskonto itu sering muncul sehingga kemudian lebih mudah menghafalnya. Sama seperti dirimu ya, sama seperti dirimu itu lebih lebih sering muncul kata-kata kebijakan publik, evaluasi kebijakan, ya, lalu kemudian perumusan kebijakan, lalu kemudian nanti budaya organisasi, lalu kemudian kepemimpinan itu kata-kata yang sering muncul di kuliahmu, sehingga mestinya dirimu akan hafal tentang itu ya, karena dirimu adalah calon sarjana administrasi publik gitu ya. Nah, ini eh, apa namanya? Ada 5 instrumen kebijakannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kerjanya. Nah, pada saat kebijakan moneter yang ekspansif ya, jumlah uang beredar itu apa namanya eh, ditambah gitu. Ya, jumlah uang beredar ditambah melalui penurunan suku bunga dan kemudian mengurangi cadangan wajib perbankan untuk meningkatkan investasi dan konsumsi. Sama seperti tadi ya. Jadi suku bunganya itu diturunin sehingga kemudian orang-orang seneng beli motor yuk gitu loh. Gak ada uang, pinjem gitu. Murah apa? Apakah bunganya sedang murah? Murah gitu. Oke, kalau murah berarti bisa beli motor, bisa beli apa? Investasi. Setelah beli motor, jalan-jalan, ya lalu konsumsi kan gitu ya. Jadi suku bunga kreditnya kurang, lalu kemudian apa? Lalu kemudian nanti investasi dan konsumsi akan meningkat. Sehingga ekonomi berkembang, ekspansif gitu tadi. Nah, lalu kemudian juga mengurangi cadangan wajib perbankan. Jadi kalau misalnya Mas Eko ya, Mas Eko itu adalah bank ya, Mas Eko itu bank dan kemudian menyimpan uang saya, ya, menyimpan uang saya 1 juta misalnya. Lalu oleh pemerintah dibuat ketentuan, Mas Eko, dirimu itu bank, jadi sekitar 100.000 dari simpanannya Rusman itu harus kamu simpan sebagai cadangan gitu. Maka yang bisa saya pinjam itu cuma 900.000 ya, 900.000. Nah, tapi ketika umpamanya pemerintah bilang, Mas Eko, dirimu bank, cadangan wajib perbankannya nggak perlu dicadangkan, kamu bisa pinjamkan semua gitu ya. Maka kemudian Mas Eko sebagai bank itu meminjamkan 1 juta itu gitu ya, 1 juta itu supaya apa? Supaya Mas Eko dapat apa namanya pendapatan dari bunga. Jadi cadangan wajib perbankan itu adalah uh, persentase ya persentase simpanan yang nggak boleh keluar dari perbankan, cadangan yang wajib disimpan di perbankan. Ketika apa, ketika ada orang ngantri ngambil uang dan kemudian beramai-ramai gitu ya, itu kamu masih punya uang yang cukup untuk melayaninya. Jadi uh, Mas Eko sebagai pengusaha bank itu tidak bilang nggak ada uang Pak, jangan ngambil sekarang, jangan gitu, tetap harus dilayani. Karena apa? Karena ada cadangan wajib perbankan. Nah, saat resesi ekonomi lesu ya, bank sentral dapat menurunkan suku bunga,
turunin tuh suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi. Suku bunga apa yang diturunin gitu ya? Suku bunga kalau kredit ya, maka kita lebih mudah untuk beli motor gitu. Suku bunga kredit. Nah, lalu kemudian kalau suku bunga simpanan, kalau suku bunga simpanannya rendah, kita nggak mau nyimpan uang di bank. Jangan disimpan di bank. Nah, kenapa? Suku bunganya rendah. Habis untuk administrasi, duit kita itu habis kelong. Mending apa? Mending untuk dipakai untuk bisnis. Jadi kalau misalnya ada 1 juta, mending kita jualan gas gitu misalnya. Jangan disimpan di tabungan karena apa? Bunganya rendah, habis untuk biaya administrasi gitu. Itu yang kemudian membuat konsumsi kita itu meningkat gitu. Dan kemudian kalau konsumsi kita meningkat, bisnis kita meningkat, maka ekonomi akan ekspansif gitu. Lalu kemudian kebijakan moneter kontraktif, kebalikannya ya. Jadi mengurangi jumlah uang beredar ya, mengurangi jumlah uang beredar gitu. Melalui peningkatan suku bunga kredit dan meningkatkan cadangan wajib. Jadi Bank Indonesia menetapkan suku bunga kredit ya, suku bunga kredit itu tinggi gitu. Nah, ketika tinggi, maka kemudian Mas Eko pingin beli motor, pinjaman suku bunganya tinggi batal gitu karena apa? Karena nggak kuat bayar bunganya gitu sehingga kemudian nanti aja deh kita pakai motor yang lama aja atau kita pakai sepeda aja gitu ya jangan beli motor dulu karena apa suku bunganya tinggi sehingga kemudian Mas Eko itu tidak belanja karena tidak belanja maka kemudian ekonomi itu mulai kontraksi gitu ya mulai menurun ya tidak terlalu panas gitu itu ya ceritanya. Jadi saat inflasi tinggi itu orang-orang belanja itu perlu orang-orang yang di pasar itu perlu dikurangi, disuruh ke masjid semua ya, suruh ke masjid semua supaya apa? Supaya tidak pada belanja ya, tidak pada belanja. Caranya bagaimana? Dengan menaikkan suku bunga ya untuk mengurangi konsumsi. Ketika bunganya rendah, ketika bunganya tinggi, suku bunga tinggi, maka Mas Eko yang punya uang banyak gitu ya, Mas Eko yang punya uang banyak berpikir jangan dipakai untuk makan. Terus dikemanain? Dipakai untuk deposito aja karena bunganya lebih tinggi. 1 bulan tuh bisa dapat katakanlah 1 juta tuh bisa dapat 50.000 misalnya. Saking tingginya gitu ya. Maka kemudian Mas Eko akan terdorong untuk apa? Terdorong untuk nyimpen uangnya gitu. Itu cara kerjanya kebijakan moneter ya. Nah, lalu kemudian instrumen kebijakan moneternya seperti apa? Ya, seperti ini ya. Instrumen kebijakan moneternya ada suku bunga, ada operasi pasar terbuka, cadangan wajib minimum, fasilitas diskonto, pengendalian kredit gitu. Yang mudah kalian pahami anak AP ya adalah suku bunga ya, suku bunga karena itu common sense ya, common sense dan kemudian pengendalian kredit gitu. Jadi kalau misalnya ekonomi itu ingin berkembang gitu, maka kemudian kredit itu didorong supaya didorong supaya segera dicairkan terutama bagi ekonomi-ekonomi yang sesuai potensi daerah supaya ekonomi tumbuh gitu. Tapi kalau misalnya ekonominya makin panas gitu dikendalikan dulu kreditnya gitu, dikurangi dulu, ntar dulu gitu. Nunggu gitu ya. Jadi pada saat bulan hari-hari raya gitu ya, hari raya, maka kemudian kredit-kredit itu dikurang dulu, ditunda dulu. Kita tunggu berapa bulan kemudian supaya apa? Supaya orang-orang tidak pada belanja gitu. Kalau tidak belanja, maka harga-harga akan lebih stabil gitu. Itu yang lebih lebih ini ya. Mudah dipahami oleh teman-teman AP ya, yaitu suku bunga dan kemudian pengendalian kredit gitu ya. Bagi anak-anak EP itu semuanya harus dipahami ya. Terutama yang rumit-rumit tentang cadangan wajib minimum itu harus dipahami oleh anak-anak ekonomi. Karena dia akan tahu bahwa perbankan itu nggak boleh ya, nggak boleh meminjamkan semua uang yang ada di dalam dirinya ya. Harus menyimpan ya berapa persen sebagai apa? Cadangan wajib minimum supaya ketika ada orang ngambil uang, kita itu bisa melayaninya gitu. Jangan sampai apa? Kita bilang jangan ngambil sekarang, Pak. Ngambilnya besok uangnya habis jangan ya. Jadi itu bisa menimbulkan ras, bisa menimbulkan apa? Menimbulkan ketidakpercayaan. Loh, duitku hilang, kan gitu ya. Lalu kemudian itu kabar burung itu tersiar kemana-mana sehingga kemudian menyebabkan apa? Banknya kolaps, kan gitu ya. Lalu kemudian ada pertanyaan berikutnya, Pak, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tuh sendiri-sendiri atau memang ada interaksi ya, ada bauran namanya. Artinya ada kerjasama ya. Jadi ini menyangkut interaksi kebijakan fiskal dan kebijakan moneternya ya. Nah,
kita perlu mengkoordinasikan kebijakan fiskal dan moneter. Jadi Bank Indonesia dengan Kementerian Perencanaan Bappenas dan kemudian Kementerian Keuangan tuh itu perlu apa namanya seia sekata ya seia sekata koordinatif mengatur negara ini ya supaya apa supaya tidak saling meniadakan supaya tidak berlawanan gitu supaya tidak berlawanan karena ada berpotensi untuk apa saling menghilangkan zero sum game gitu ya jadi satu dibuat oleh Bank Indonesia. Lalu kemudian minus satu dibuat oleh Bappenas, satu tambah minus satu, hasilnya nol, zero sum game. Jadi penjumlahan yang hasilnya jadi nol. Satu dikerjakan oleh Bappenas, lalu kemudian min satu dikerjakan oleh BI, kalau dijumlah hasilnya nol, zero sum game namanya ya. Nah, penting untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter itu saling mendukung, bukan bertentangan. Kebijakan fiskal ekspansif yang berlebihan dapat melemahkan upaya kebijakan moneter untuk menekan inflasi. Jadi, kebijakan fiskal ekspansif yang berlebihan sehingga kemudian ekonomi itu jadi panas, jadi orang-orang pada belanja, maka kemudian bisa melemahkan apa? Melemahkan kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh BI gitu ya. Nah, contoh interaksi kebijakan saat krisis kemarin ya, 2008, banyak negara menerapkan kebijakan fiskal dan moneter dua-duanya ekspansif secara bersamaan untuk menstabilkan ekonomi gitu. Nah, potensi konfliknya seperti apa? Nomor tiga ya. Misalnya jika pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif, pengeluaran pemerintah itu ditingkatin gitu. Pengeluaran pemerintah ditingkatin, orang-orang pada punya uang, pada belanja. Lalu kemudian ya Bank Sentral menaikkan suku bunga, ya, menaikkan suku bunga sehingga kemudian saya yang ikut proyek apa namanya proyek padat karya dapat 1 juta gitu ya, dapat 1 juta, ditawari suku bunga deposito yang sangat tinggi, bisa 100.000 per bulannya, maka saya akan berpikir gaji saya dari pengeluaran pabrik tadi, gaji saya dari padat karya tadi itu saya simpan apa namanya, saya simpan di bank supaya apa? Supaya lebih menghasilkan. Artinya apa? Artinya saling meniadakan. Harusnya kan belanja saya tadi uangnya saya tadi itu dipakai untuk belanja gitu supaya ekonomi itu bergerak gitu tapi malah disimpan ya disimpan malah tidak bergerak jadi konsumsinya tidak meningkat gitu jadi ini potensi saling bertentangan ya antara yang satu pinginnya A lalu kemudian yang satunya pinginnya minus A ditambah minus A hasilnya nol gitu ya zero sum game. Koordinasi diperlukan terutama dalam kondisi krisis ekonomi. Zero sum game itu termasuk seperti ini ya, misalnya Mbak Nabila pingin makan di Heha gitu ya. Mamasnya nggak pingin makan di Heha gitu ya, tengkar jadinya ya, bertengkar. Dan kalau bertengkar bisa lama ya, bisa lama. Maka perlu disatu padukan. Dek, kamu adalah tulang rusukku. Berarti apa? Kita kayaknya harus seide, seia, seakata gitu. Di heha aja gitu. Nggak mau berarti sekitar WHH. Ya, komprominya di situ gitu ya. Nah, itu interaksi kebijakan fiskal ya. Lalu kemudian interaksi bauran kebijakan fiskal. Nah, ini ya, coba saya buatkan tabelnya. Bagaimana sih bauran kebijakan, ya kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter pada saat ekspansi ya. Jadi pada saat ekspansi, pada saat kita ingin mendorong perekonomian ekspansif ya, pada saat ekonomi kita ekspansi dan kita ingin mendorong, maka mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Tujuannya apa? Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan konsumsi dan investasi, gitu ya. Lalu kemudian kebijakan moneternya ngapain? Menurunkan suku bunga, ya, pelonggaran kuantitatif easing, ya, mempermudah akses kredit dan likuiditas untuk mendukung investasi dan konsumsi. Itu pada saat ekspansi. Nah, pada saat titik puncak, pada saat inflasi tinggi-tingginya, maka kemudian mengurangi pengeluaran pemerintah non esensial, menaikkan pajak gitu. Supaya apa? Supaya orang-orang bayar pajak, duitnya yang tersisa untuk makan tuh berkurang. Jadi mereka itu tidak belanja gitu ya.
Lalu kemudian yang sisi moneternya menaikkan suku bunga. Jadi duitnya tadi dipakai jangan lagi dipakai untuk belanja tapi untuk disimpan karena suku bunga bank itu suku bunga deposito itu sangat tinggi ya. Lalu kemudian mengetatkan kebijakan kredit. Jadi berbagai kebijakan kredit ya ditunda dulu ya, ditunda dulu. Jangan sekarang tapi 2 bulan atau 3 bulan kemudian gitu ya. Lalu kemudian pada saat resesi ya, pada saat resesi meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk stimulus ekonomi, memberikan insentif pajak dan seterusnya ya. Sama. Jadi pada saat pingin ekspansif itu harusnya bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneternya ini dapat dilihat di sini. Dan ini tipe ya fiskal tapi fiskal satu huruf aja ya, hanya satu ini tidak banyak. Nah, lalu kemudian adik-adik ya, bentar. Berikutnya ya. Lalu kemudian yang berikutnya, apakah kebijakan fiskal dan moneter selalu efektif gitu ya? Ini pertanyaannya benar ya. Jadi apakah memang selalu efektif, Pak? Jadi tidak juga ya. Jadi tergantung konteks ya, tergantung situasi saat itu ya. Jadi kadang-kadang belanja pemerintah dapat menyebabkan penurunan investasi swasta gitu ya. Contoh yang paling gampang gini ya, contoh yang paling gampang. Kalau misalnya sumber belanja itu dari pinjaman bank ya. Dan di bank itu hanya ada uang 5 rupiah, 5 juta gitu. Kalau pemerintah ngambil semua 5 juta itu, maka kemudian jatahnya sektor swasta itu berkurang. Artinya pemerintah itu mengcrowding out, menggeser ya, menggeser apa? Sektor swasta. Jadi kalau misalnya sumber pengeluaran pemerintah itu dari bank, itu gampang dipahami ya. Dan di bank itu hanya ada uang 5 juta, lalu kemudian semuanya dipakai oleh pemerintah, maka kemudian yang tersisa untuk swasta adalah nol ya, nol. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah ini seimbang, proporsional sesuai kondisi perekonomian ya, sesuai kondisi perekonomian. Pada saat swastanya sedang lesu, maka yang mendorong adalah sektor pemerintah. Pada saat pemerintahnya nggak ada uang ya, atau sedang menarik diri, tidak ikut campur tangan ya, tidak ikut campur dalam ekonomi, maka yang dominan adalah swastanya. Sama seperti de siapa ini ya, yang masa pacaran ya, Mbak April misalnya ya. Jadi pada saat mereka itu yang marah adalah Mas Bambang gitu ya, maka Mbak April lah yang menahan diri gitu. Tapi pada saat Mbak April itu sedang marah, maka Mas Bambang lah yang menahan diri. Jadi harus ada apa namanya keseimbangan di antara kedua belah pihak ya. Tidak tidak harus sama jumlahnya tapi tergantung situasinya gitulah. Lalu kemudian yang berikutnya ada juga yang namanya time lag ya. Ada yang namanya time lag, jeda waktu gitu. Jeda waktu. Jadi pada saat siapa tadi? Misalnya ya. Dek Putri Utami gitu ya, didatangi sama Mas Bambang. Dek Put, aku cinta padamu, gitu ya. Tidak langsung otomatis diterima oleh Dek Putri, tapi punya jeda waktu, perlu pikir-pikir gitu. Apakah iya, apakah tidak gitu ya. Jadi ada time lag-nya, jeda waktu. Kebijakan fiskal dan moneter memerlukan waktu sebelum dampaknya terlihat. Ada jeda waktu dalam implementasi, terutama proses politiknya ya, proses politiknya, dan jeda waktu dalam dampak ekonominya. Jadi, contoh misalnya ekonomi sedang lesu, maka pengeluaran pemerintah perlu apa? Perlu ditambah. Nah, ini butuh waktu untuk bersepakat dengan dewan. Berapa Pak anggota dewan yang akan disetujui oleh dewan kenaikan pengeluarannya gitu. Jadi APBN itu perlu disetujui oleh kedua belah pihak ya, eksekutif dan legislatif sebelum kemudian dilaksanakan ya, dilaksanakan. Nah, ada jeda waktu pada proses penyusunannya dan kemudian ada juga jeda waktu nanti pada saat apa? Pada saat pelaksanaannya. Jadi setelah APBN itu disahkan, itu juga butuh waktu sampai ke daerah ya, butuh waktu sampai ke daerah. Lalu kemudian butuh waktu juga pada saat lelang ya, pada saat lelang misalnya mau bikin embung ya, butuh waktu untuk apa namanya? Butuh waktu pelelangan ya. Siapa yang mengerjakan rehabilitasi embung itu? Siapa yang mengerjakan pembangunan jalan itu dilelang gitu.
Nah, setelah orang-orang bekerja, jalannya jadi, maka kemudian nanti orang-orang yang bekerja di situ akan menerima pendapatan dan kemudian itu juga butuh waktu. Eh, Mamas-mamas yang ikut kerja itu nggak langsung menghabiskan semua uang itu, ya. Tapi mungkin dia beli rokok, lalu kemudian makan, lalu kemudian apa namanya belanja sama anak istri, baru kemudian itu bekerja, sisanya mungkin ditabung. Jadi ada jeda jeda waktu time lag gitu ya sama seperti tadi Dek Putri mamanya kalau saat ditembak tanda kutip gitu ya ditembak oleh Mas Bambang tidak langsung otomatis langsung mengatakan ya gitu ya tapi punya jeda waktu perlu pikir-pikir dulu gitu ya perlu pikir-pikir dulu begitu juga dengan kebijakan punya time lag-nya. Nah, lalu kemudian berikutnya bagaimana pengaruh globalisasi terhadap kebijakan fiskal dan moneter. Nah, ini juga ya, Dek Rahma ya, perlu ya dipelajari. Jadi globalisasi itu membuat dunia itu seolah-olah ini deh, seolah-olah jadi lebih kecil.